Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Freddy Moko. Di kali ini kita akan membahas tentang salah satu situs yang terdapat di Kabupaten Sragen, yaitu situsnya atau makamnya Joko Tingkir atau Sultan Adiwijaya. Jadi siapa sih Joko Tingkir itu? Joko Tingkir itu, atau yang juga dikenal dengan Mas Karebet, adalah seorang raja pertama dari Kerajaan Pajang yang lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dawangsa ke-8 saat hampir subuh. Ia merupakan putra Ki Ageng Pengging atau cucu Adipati Adayaningrat dan mendapat gelar sebagai Sultan Hadiwijaya. Makanya Joko Tingkir itu mempunyai nama lain, yaitu Sultan Adiwijaya. Nama Mas Karebet sendiri berasal dari pertunjukan wayang beber yang mengiringi pesta kelahirannya pada tahun 1549. Jadi suara beber wayang yang gemerbet akibat tiupan angin itulah yang menjadi asal-usul nama Karebet, sehingga namanya disebut Mas Karebet atau Pangeran Mas Karebet ini. Sedangkan Joko Tingkir atau Mas Karebet tadi digambarkan sebagai sosok prajurit berkulit bersih dengan kumis tipis menghiasi bibirnya. Selain itu, badan Joko Tingkir juga tampak kuat dan perawakannya sangat kekar. Dilansir dari beberapa artikel ya, bahwa Kebo Kenonggo atau Pak dari Joko Tingkir ini meninggal dunia akibat berseteru dengan Sunan Kudus. Sejak Kebo Kenonggo meninggal dunia akibat berseteru dengan Sunan Kudus, Joko Tingkir diasuh oleh sahabat seperguruan mendiang ayahnya, yakni Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir dan Ki Ageng Ngerang dan juga Ki Ageng Butuh. Nah, dari situlah nama Joko Tingkir itu berasal. Sebagai putra Kebo Kenonggo yang menikah dengan Nyi Ageng Pengging, dalam tubuh Joko Tingkir mengalir darah penguasa Majapahit. Kemudian Joko Tingkir menjadi menantu Trenggono atau Sultan Demak yang menikahi Ratu Mas Cempaka dan dikaruniai seorang putra bernama Pangeran Benowo. Atau Joko Tingkir dipercaya memegang kekuasaan wilayah Pajang dan berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Prangsang yang kala itu tewas dibunuh oleh Danang Sutawijaya. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal kerajaan Islam yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Untuk menyelamatkan kerajaan Demak, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memindahkan kerajaan Demak ke daerah Pajang yang sekarang masuk daerah Sukorejo. Tidak lama setelah berhasil memindahkan kerajaan Demak, Joko Tingkir dikudeta oleh Sutawijaya, yaitu saudara iparnya sendiri. Akibat dari kudeta tersebut, Joko Tingkir memutuskan untuk pergi dan mencari seorang guru guna merebut kembali kekuasaan kerajaan. Joko Tingkir akhirnya menemukan seorang guru di atas puncak Gunung Dieng Wonosobo yang bernama Syekh Abdullah Kutubuddin, seorang mursyid Thariqah Qadiriyah. Ia belajar dan mendalami tentang agama Islam. Hingga pada akhirnya Syekh Abdullah pun mengajari Joko Tingkir tentang makom spiritual.
Jadi setelah Joko Tingkir merasa cukup dengan ilmu yang didapatkannya, ia berniat untuk kembali ke kerajaan Pajang untuk mengambil alih kembali kekuasaan kerajaannya yang dikudeta oleh iparnya sendiri. Namun, ia mendapati suara atau sebuah bisikan agar mengurungkan niatnya untuk merebut kembali kerajaan. Kemudian, Joko Tingkir pergi ke arah timur dengan menaiki perahu di tepi Bengawan Solo. Nah, dalam perjalanannya, Joko Tingkir sempat didorong oleh 40 buaya, yaitu 40 makom spiritualnya. Jadi makomnya Joko Tingkir ini yaitu seorang buaya. Gak tahu ini buaya putih apa buaya apa. Jadi ya Joko Tingkir itu dikawal oleh beberapa buaya, yaitu berjumlah 40. Sesampainya di desa Trikobayan Lamongan, Joko Tingkir mendirikan pesantren yang menjadi cikal bakal pesantren di Jawa Timur. Tidak heran jika Joko Tingkir didapatkan sebagai seorang waliullah. Ya, makanya Joko Tingkir itu salah satu waliullah yang pada waktu itu berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Pesantren yang Joko Tingkir bangun tidak mengenal diskriminasi. Jadi sehingga siapapun bisa belajar dan mengajar, tidak terkecuali para bangsawan. Adapun bangsawan yang turut menuntut ilmu seperti putra mahkota Kerajaan Sumedang, Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun, Joko Tingkir juga melanjutkan dakwah kebudayaan Islam yang diinisiasi oleh sang guru guna meneladani kiprah dakwah Sunan Kalijogo. Jadi sanadnya dari Joko Tingkir ini juga berkiblat kepada Sunan Kalijogo, ya, salah satu wali Songo. Ia melanjutkan penyebaran nilai-nilai Islam melalui budaya lokal, tata tertib, tata krama, moral, hingga mengkombinasikan prinsip-prinsip Islami dengan budaya Jawa. Salah satu ajaran yang dikenal masyarakat adalah ilmu kesaktian, di mana ia menekankan bahwa seseorang itu perlu bijaksana untuk mencapai kesempurnaan hidup. Jadi ilmu kesaktian ini merupakan ajaran yang sangat terkenal waktu itu di masyarakat, yaitu ajarannya Joko Tingkir, yaitu menekankan bahwa seseorang itu perlu menjadi bijaksana dalam mencapai kesempurnaan hidup. Dengan metode dakwah Islam tersebut, Joko Tingkir pun kita kenal sebagai teladan yang mampu memberikan contoh bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, mendapatkan pengakuan kekuasaan sebagai raja Islam dan sultan dari raja-raja terpenting di Jawa Timur dan pesisir sebelah timur pada tahun 1581. Sejak memimpin kerajaan Pajang tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir berhasil menuju puncak kejayaan dengan menjadi kerajaan agraris pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Bahkan selama masa kepemimpinan beliau, wilayah kerajaan Pajang begitu luas hingga mencapai daerah Madiun, Blora hingga Kediri. Ada beberapa versi penyebab wafatnya Joko Tingkir. Salah satunya, Joko Tingkir dikabarkan sakit dan meninggal dunia usai pertempuran Pajang dengan Mataram Islam pada tahun 1582 Masehi. Pertempuran Pajang dengan Mataram tersebut dilatar belakangi oleh sakit hati karena menurut Sutawijaya, kerabat dekatnya diperlakukan semena-mena, bahkan dihukum mati oleh Joko Tingkir tersebut. Saat perang tersebut semakin tidak terkendali, keadaan pun tidak berpihak pada Joko Tingkir, sebab terjadi bencana alam seperti gunung meletus, menyebabkan abu vulkanik dan hawa panas yang menyambar sebagian pasukan kerajaan Pajang. Di waktu itu, peperangan itu juga diwarnai dengan meletusnya gunung. Hal tersebut membuat barisan pasukan kerajaan Pajang tercerai-berai. Demi menghindari kekalahan telak, Joko Tingkir memutuskan untuk undur diri, meninggalkan Mataram. Beliau pergi meninggalkan Mataram, namun di tengah perjalanan Joko Tingkir ini terjatuh dan semakin parah. Sesampainya di Pajang di tahun yang sama, yakni 1582 Masehi, Joko Tingkir meninggal dunia.
Dia dimakamkan bersama orang tua dan istrinya di Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Lubuh, Kabupaten Sragen, yang saat ini terkenal dengan Makam Butuh ya. Yang kemarin kita survei sama teman-teman bahwa inilah makam Joko Tingkir yang asli. Ya kita nggak tahu ya asli apa enggaknya, jangan ya. Menurut juru kunci ini merupakan makamnya. Cuman ada salah satu juga yang mengatakan bahwa di Lamongan itu juga ada. Ya Allahu alam ya, kita nggak tahu karena terbatasnya pengetahuan, terbatasnya sejarah. Jadi bias-bias itu pasti ada. Hingga kini makam Joko Tingkir masih dirawat dan pernah beberapa kali dilakukan pemugaran, terutama pada masa Pakubuwono yang ke-10. Nah, itulah sejarah singkat seorang pangeran, seorang waliullah, seorang sultan, yaitu Joko Tingkir ataupun Mas Karebet yang mempunyai gelar Sultan Adiwijaya, tokoh agama di Nusantara, yang sosok pemuda yang tangguh, pemuda yang berani menegakkan keadilan, berani mensyariatkan agama,